Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Dewianto dari kelompok 3, dan kepada yang terhormat dosen pengampu Bapak Insinyur Noviar MM, dan kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya di sini ingin memaparkan materi sistem ekonomi, perilaku, dan komunikasi bisnis. Di sini kelompok 3 yaitu ada saya sendiri Rino Dewianto, 2 Dimas Marcelino, 3 Rifa Ardiansyah, 4 Muhammad Zaki Alfitrah, 5 Mary, 6 yang terakhir yaitu Dinda Mahardika. Di sini ada sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya yang ada, jasa dan barang yang dimiliki baik individu, masyarakat, maupun organisasi yang ada di negara tersebut. Dan ada macam-macam sistem ekonomi. Di sini ada 4, yaitu yang pertama 1 sistem ekonomi tradisional, 2 sistem ekonomi liberal, yang ketiga sistem ekonomi sosialis, dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Yang pertama di sini ada sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Ciri dari sistem ekonomi tradisional adalah teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Contohnya sistem ekonomi tradisional yang ada di Indonesia umumnya tampak pada kehidupan jauh dari yang saat ini terjadi, yaitu pada saat semuanya masih sederhana. Jadi sistem ini atau sistem tukar-menukar ini bisa disebut juga sistem dengan sistem barter atau tukar-menukar. Contohnya yaitu ada seorang peternak sapi perah ingin makan nasi. Mereka harus menukar dulu susu kepada petani agar mendapatkan beras, dan sebaliknya petani tersebut jika ingin mendapatkan susu harus menukar berasnya yang ada dengan susu dari peternak tersebut. Dan juga ada ibu rumah tangga yang membutuhkan garam kepada tetangganya, dan tetangganya itu membutuhkan cabai. Dan disinilah terjadinya antara tukar menukar atau barter tersebut terjadi. Jadi pada intinya barter saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lain. Dan yang kedua ada sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal adalah salah satu bentuk pemberian kebebasan sebesar-besarnya pada setiap orang ketika akan melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sederhananya tindakan ini mengacu pada ekonomi pasar dan setiap hak kepemilikan pribadi. Jadi sederhananya sistem ekonomi liberal adalah sebuah sistem di mana setiap keputusan terkait perekonomian berhubungan dengan ekonomi pasar dan menjunjung tinggi semua hak kepemilikan pribadi. Cirinya yaitu 1, harga akan dibentuk di pasar bebas. Yang kedua, adanya kebebasan untuk bersaing secara individu maupun masyarakat yang ada di sekitar. Yang ketiga, campur tangan pemerintah sangat terbatas. Dan contohnya itu seperti tadi sudah disebutkan, karena campur tangan pemerintah sangat terbatas,
Jadi sumber produksi akan dikuasai oleh pihak atau sektor swasta. Yang kedua, masyarakat memiliki kebebasan untuk berkreasi dalam kegiatan ekonomi tersebut. Jadi dampak negatifnya dari sistem ekonomi liberal ini dapat meningkatkan kemiskinan dalam jumlah yang besar karena sistem ini lebih pro atau lebih mendukung orang-orang yang memiliki modal atau juga disebut investor atau kaum-kaum kapitalis, sehingga membuat mereka berada pada posisi teratas atau disebut juga posisi sentral. Ya, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dimas Marcelino. Kepada Dimas Marcelino dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Marcelino Firmansyah. Saya adalah anggota kedua dari kelompok 3 di mata kuliah pengantar bisnis. Langsung saja, saya di sini akan melanjutkan dan sekaligus menjelaskan materi selanjutnya tentang sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi yang diatur sepenuhnya oleh negara, yang artinya dalam sistem ini, produksi, distribusi, dan alokasi sumber daya ekonomi diatur oleh pemerintah atau organisasi kolektif seperti serikat pekerja. Sistem ekonomi sosialis biasa disebut juga dengan sistem ekonomi yang terpusat, karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara dan juga dikomandokan dari pusat. Sistem ekonomi ini mempunyai tujuan dan fungsinya. Nah, tujuan utama dari sistem ekonomi sosialis adalah untuk menciptakan kesetaraan sosial dan menghilangkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Sistem ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan menjamin akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, seperti lahan, modal, dan tenaga kerja. Selain itu, sistem ekonomi sosialis juga bertujuan untuk menghilangkan eksploitasi ekonomi yang mungkin terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis, di mana kepemilikan sumber daya ekonomi terpusat pada perusahaan swasta atau individu tertentu. Kemudian, fungsi utama sistem ekonomi sosialis adalah untuk memastikan bahwa sumber daya ekonomi digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah atau organisasi kolektif bertanggung jawab untuk mengambil keputusan ekonomi yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Sementara individu dan perusahaan swasta hanya beroperasi dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintah atau organisasi kolektif tersebut. Kemudian ada contoh sistem ekonomi sosialis yaitu 1. Uni Soviet. Uni Soviet adalah salah satu contoh sistem ekonomi sosialis yang paling terkenal. Selama periode Uni Soviet, negara mengontrol seluruh sektor ekonomi termasuk produksi dan distribusi. Kemudian ada Republik Rakyat Tiongkok. China sejak tahun 1949 menerapkan sistem ekonomi sosialis dengan pengaturan yang kuat oleh pemerintah. Meskipun saat ini telah dilakukan reformasi ekonomi menuju kapitalisme. Yang ketiga ada negara Kuba. Sistem ekonomi di Kuba juga dikendalikan oleh negara. Semua aset dan perusahaan milik negara. Dan warga negara Kuba hanya memiliki akses terbatas terhadap barang-barang impor. Selain itu, sistem ekonomi sosialis juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan sistem ekonomi sosialis. Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan oleh pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian. Kemudian, tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata. Kemudian, pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada kekurangan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama adalah mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu.
Kemudian tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya. Kemudian yang terakhir, kurang adanya variasi dalam produksi barang karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah. Kesimpulannya, sistem ekonomi sosialis adalah sistem di mana pemerintah atau masyarakat memiliki kepemilikan dan pengendalian atas sumber daya ekonomi. Sistem ini bertujuan untuk mengatasi ketimpangan sosial dan memastikan kesejahteraan masyarakat secara kolektif. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan dalam mengatasi insentif individu dan efisiensi ekonomi. Sekian materi tentang sistem ekonomi sosialis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sistem ekonomi campuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem perekonomian yang menggabungkan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah turut serta dalam pengelolaan ekonomi melalui penguasaan barang modal, sumber daya, pembuatan kebijakan ekonomi, dan pengawasan sektor swasta. Pemerintah juga memainkan peran penting dalam mengatur dan mengendalikan sektor publik seperti perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Namun, sektor swasta tetap bebas untuk mengembangkan usaha mereka dan mempengaruhi pasar dengan menentukan harga dan kuantitas produksi. Contoh sistem ekonomi campuran adalah seperti yang diterapkan di banyak negara barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kendali atas sektor-sektor kunci ekonomi seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi, sementara sektor swasta mengendalikan sebagian besar sektor bisnis. Tujuan dari sistem ekonomi campuran adalah mencegah terjadinya monopoli secara penuh terhadap sumber daya ekonomi oleh sekelompok masyarakat saja. Kemudian tujuan lainnya ada untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial. Efisiensi ekonomi dicapai melalui mekanisme pasar, di mana permintaan dan penawaran menentukan harga dan alokasi sumber daya. Namun, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan publik dan keadilan sosial terpenuhi. Kemudian ada kelebihan sistem ekonomi campuran. Nomor satu, ada fleksibilitas. Sistem ekonomi campuran memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dan pasar untuk bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Ini berarti bahwa pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengatur dan mengontrol kegiatan ekonomi. Tapi pasar juga memiliki kebebasan untuk menentukan harga dan menawarkan produk dan jasa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian ada perlindungan sosial. Sistem ekonomi campuran memungkinkan pemerintah untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang terakhir adalah efisiensi. Sistem ekonomi campuran juga dapat menciptakan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, karena pasar memiliki peran dalam menentukan harga dan mengalokasikan sumber daya. Maka pasar akan menciptakan insentif bagi produsen untuk memproduksi barang dan jasa yang paling efisien dan efektif. Kemudian ada kekurangan dari sistem ekonomi campuran, yaitu pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam ekonomi dibandingkan dengan pihak swasta. Selain itu, ekonomi campuran juga memberi peluang timbulnya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pemerintahan akibat kurangnya pengawasan terhadap sektor produksi oleh swasta dan masyarakat. Secara keseluruhan, sistem ekonomi campuran mencoba untuk menggabungkan keuntungan dari kedua jenis sistem ekonomi dan mengurangi kelemahan mereka. Meskipun tidak ada sistem ekonomi yang sempurna, sistem ekonomi campuran telah terbukti menjadi salah satu yang paling sukses dan stabil dalam jangka panjang. Demikian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Rifa Andriansyah. Untuk Rifa, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Andriansyah dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan tentang perilaku bisnis. Pengertian perilaku dan etika bisnis. Pengertian perilaku bisnis dalam Islam
Perilaku adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia yang dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, dan kekuasaan. Sedangkan etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Jadi perilaku dan etika bisnis ini berkaitan karena perilaku manusia yang dipengaruhi oleh adat, sikap, emosi, nilai, etika, dan kekuasaan ini berkaitan dengan individu yang ada di dalam perusahaan dan di dalam masyarakat. Di sini ada faktor yang mempengaruhi perilaku. Secara garis besar, perilaku manusia diakibatkan oleh yang pertama yaitu genetika sikap. Genetika sikap yaitu suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu. Contohnya seperti manusia yang menyukai sikap penyayang, penyabar, penolong, dan sebagainya. Yang kedua, ada norma sosial. Norma sosial ini merupakan pengaruh dari tekanan sosial. Seperti contohnya norma sosial yang ada di masyarakat yang bersifat mengikat kepada masyarakat tertentu. Ketiga, ada kontrol perilaku pribadi, yaitu kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku. Kontrol perilaku pribadi ini terjadi di dalam diri manusia itu sendiri yang mengakibatkan perilaku dan bisa mengontrol perilaku yang dilakukan olehnya. Oke, di sini ada tantangan dan peluang bisnis. Tantangan secara garis besar adalah sesuatu halangan yang membuat kita berjuang lebih keras dan giat lagi. Dan di sini ada contoh dari tantangan bisnis, yaitu adalah transformasi digital yang setiap hari makin maju dan makin canggih. Transformasi digital ini dapat menghemat waktu, tenaga, dan serta biaya yang dikeluarkan. Transformasi ini bisa menjadi suatu tantangan apabila bisnis yang dijalankan tidak dapat mengikutinya. Oke, di sini ada peluang bisnis. Peluang bisnis adalah momen terciptanya kesempatan bagi seseorang untuk menawarkan jasa atau barang untuk mencapai tujuan yang dimilikinya. Di sini ada satu contoh, yaitu pada saat kita berbelanja. Kita kan tahu dulu ada COVID-19 ya. Sejak pandemi tersebut kan kemana-mana juga susah. Jadi kita ada cara lain lah untuk berbelanja, yaitu dengan online shop. Dan di sini ada online shop, contohnya bakal lebih mudah dan efisien dan praktis. Cukup dengan layar ponsel bisa memenuhi kebutuhan. Oke, selanjutnya ada lingkungan yang mempengaruhi keputusan bisnis. Di sini ada lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan internal ini adalah semua sumber daya manusia dan fisik yang mempengaruhi organisasi. Dan contohnya itu ada di slide ya. Ada karyawan, manajemen, pemegang saham, modal, dan informasi. Dan ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisa. Di sini ada lingkungan eksternal khusus, yaitu ada contohnya yaitu konsumen, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan. Dan ada pun juga contoh lingkungan eksternal umum, yaitu sosial budaya, hukum, ekonomi, politik, dan teknologi. Komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan dan informasi yang memiliki tujuan tertentu. Komunikasi bisnis juga dapat disajikan secara personal atau impersonal, tentunya dengan simbol-simbol yang diberikan. Contohnya seperti jika teman-teman memiliki suatu perusahaan, lalu perusahaan tersebut mempunyai banyak anak cabang, maka perusahaan yang teman-teman miliki juga akan mendapat tekanan yang tentunya lebih besar daripada perusahaan lain yang tidak memiliki anak cabang. Namun teman-teman, dampak positif dari hal tersebut adalah teman-teman jadi mampu untuk bersaing dengan perusahaan lain dan mampu bersaing dengan perusahaan yang ada di dunia luar lainnya. Dengan begitu, teman-teman, bisnis komunikasi yang teman-teman jalani itu dapat berjalan secara sinergi. Jadi teman-teman,
Selanjutnya kita masuk ke unsur komunikasi. Unsur komunikasi itu ada 10 teman-teman. Nah, yang pertama itu ada sumber, yang kedua ada proses encoding, yang ketiga ada pesan, yang keempat ada proses decoding, yang kelima ada media, yang keenam ada gangguan, yang ketujuh ada pengaruh, yang kedelapan ada penerima, yang kesembilan ada tanggapan balik, yang ke-10 ada lingkungan teman-teman. Kita bakal bahas satu-satu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke yang pertama. Yang pertama itu ada sumber. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sumber dalam unsur komunikasi ini? Jadi sumber ini adalah suatu pihak yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada penerima. Nah, jadi kita menyampaikan suatu pesan, maka akan diterima. Seperti itu ya teman-teman. Yang kedua, proses encoding adalah kegiatan yang dilakukan oleh suatu sumber untuk mengeluarkan pikiran dan ide-ide sehingga dapat diterima oleh pihak penerima. Nah, yang ketiga itu ada pesan. Jadi seperti kita mengirim suatu pesan, dan pesan itu akan diterima oleh pihak lainnya atau pihak penerimanya. Seperti itu. Yang keempat itu ada proses decoding. Proses decoding ini merupakan suatu vektor yang diterima setelah bentuk aslinya telah dikoreksi dan dideteksi kesalahannya di dalam barang tersebut. Jadi ketika suatu barang sudah jadi, namun bentuknya tidak maksimal, maka akan dikoreksi oleh vektor kode lalu dievaluasi kembali. Selanjutnya ada media. Biasanya itu digunakan sebagai alat yang akan menyampaikan suatu pesan yang tentunya berasal dari komunikator. Yang keenam ada gangguan. Ini merupakan kemampuan seseorang untuk menerima atau mengirim dan juga memahami konsep dari komunikasi tersebut. Yang ketujuh ada lingkungan. Jadi lingkungan itu sebagai media yang mendukung efektivitas pembuatan kebijakan, partisipasi publik, dan juga implementasi terhadap lingkungan. Yang kedelapan ada pengaruh. Pengaruhnya itu ada beberapa hal ya, seperti nilai, emosi, persepsi, latar belakang, peranan, pengetahuan, serta hubungan. Nah, yang ke-9 itu ada penerima. Penerima ini sebagai yang menerima pesan-pesan dari pihak lainnya atau perusahaan lainnya. Yang ke-10 itu ada tanggapan balik. Tanggapan balik ini adalah sebuah jawaban dari pesan yang kita kirimkan atau komunikator kirimkan kepada komunikan. Sekian, terima kasih. Saya Dina Mardika ingin menjelaskan slide selanjutnya dari sebelumnya yang dijelaskan oleh teman saya Mary. Saya ingin menjelaskan tentang bentuk dasar komunikasi. Pada dasarnya ada dua bentuk dasar komunikasi yang lazim, yaitu pertama komunikasi verbal merupakan berupa kata-kata yang diucapkan secara langsung, secara lisan seperti itu, atau dengan perantara media. Contohnya face to face gitu. Ketika kita sedang berbicara dengan teman kita nih, gitu kan, secara langsung gitu, itu dinamakan face to face. Dan atau dengan perantara media itu seperti kita video call atau secara telepon gitu. Jadi kita berbicara secara lewat telepon atau video call. Dan ada juga komunikasi yang komunikasi verbal yang secara lisan gitu kan. Tadi secara lisan ya, tadi secara lisan kita face to face atau dengan telepon genggam atau telepon dengan video call gitu. Lalu komunikasi verbal yang disampaikan melalui tulisan ada juga gitu, seperti pesan singkat, lalu surat menyurat, postcards
atau komentar di sosial media seperti kita nih sebagai netizen yang suka berkomentar di akun Instagram, lalu dengan di Facebook gitu. Itu salah satu bentuk dari komunikasi verbal. Kita itu sebagai alat nih gitu, sebagai alat untuk mencontohkan bagaimana komunikasi verbal itu gitu. Lalu yang kedua ada komunikasi nonverbal, merupakan metode komunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata melainkan menggunakan tindakan gitu. Contohnya ya, untuk komunikasi nonverbal itu salah satunya adalah ekspresi wajah gitu. Dengan ekspresi wajah kita tuh bisa nih untuk menyampaikan komunikasi secara nonverbal gitu. Dan komunikasi secara ekspresi wajah ini adalah komunikasi nonverbal yang paling universal gitu, yang sering digunakan gitu. Kenapa? Karena rata-rata orang akan menunjukkan ekspresi wajahnya yang sama untuk emosi tertentu gitu. Misalnya rata-rata orang nih akan cemberut ketika sedih gitu, dan tersenyum ketika kita lagi happy gitu. Lalu berseri-seri wajah kita seperti kita sedang jatuh cinta gitu. Lalu ada juga nih, selain ekspresi wajah itu ada gestur atau gerakan tubuh gitu. Biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata juga ya, nonverbal gitu. Gestur yang sering digunakan itu misalnya melambaikan ke tangan, lalu menunjuk. Nah, itu adalah gestur tubuh, bentuk komunikasi dari contoh komunikasi nonverbal gitu. Lalu di slide selanjutnya ada manfaat komunikasi dalam ilmu manajemen. Yang pertama adalah mengelola komunikasi sebagai kendali. Yang kedua sebagai motivasi. Yang ketiga sebagai alat untuk menyebarkan informasi. Dan yang keempat sebagai bentuk ekspresi emosi. Yang pertama adalah mengelola komunikasi sebagai kendali. Maksudnya adalah seperti nih, manajer mengontrol perilaku setiap orang atau setiap karyawannya gitu, dan keanggotaan dalam bentuk aturan atau peraturan keanggotaan. Oleh karena itu, aktivitas setiap anggota harus dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sebelumnya untuk menghindari konflik yang mungkin akan timbul gitu. Jadi komunikasi sebagai kendali ini adalah untuk mengontrol lah perilaku setiap orang gitu, untuk menghindari konflik. Mungkin contohnya adalah seperti manajer atau atasan nih yang melakukan aturan untuk bawahannya, dan kita pasti akan konfirmasi gitu kan ketika manajer membuat aturan, dan akan informasi kepada bawahannya, ini loh peraturan yang harus kita jalani gitu, atau adapun larangan yang harus kita hindari gitu. Jadi untuk tidak kesalahpahaman juga sih gitu kan. Lalu yang kedua sebagai motivasi. Di sini maksudnya adalah pengelola akan menuntut setiap anggota untuk dapat memotivasi setiap anggota ya, agar mampu berkinerja dengan baik sesuai dengan SOP yang berlaku gitu. SOP kita semua udah tahu ya itu apa SOP gitu. Dan yang ketiga ada sebagai alat untuk menyebarkan informasi. Sebenarnya tujuan akhir dari komunikasi adalah itu sebagai alat untuk menyampaikan informasi gitu, dan untuk
mengidentifikasi pilihan lain untuk menerapkan kebijakan yang benar gitu. Jadi sebenarnya ini harusnya yang terakhir ya, tapi kita salah taruh, tapi no problem ya. Jadi maksudnya di sini adalah sebagai alat untuk menyebar informasi adalah untuk menghindari kesalahpahaman gitu. Kenapa? Kita setelah kita berkomunikasi nih, kita kan pasti ada kan, misal kita sedang ada konflik, sedang lagi ada masalah gitu. Untuk menghindari kesalahpahaman, kita perlu adanya komunikasi antar dua orang nih yang sedang berseteru gitu, untuk untuk mengetahui nih masalahnya apa gitu. Lalu yaitu untuk menghindari kesalahpahaman, jadi kita sama-sama tahu nih, sama-sama clear masalahnya selesai atau enggak gitu. Lalu yang terakhir ada sebagai bentuk ekspresi emosi. Maksudnya di sini adalah contohnya perusahaan yang memiliki manajemen komunikasi yang baik itu akan menciptakan koordinasi yang baik juga gitu antar tim gitu. Dengan demikian komunikasi akan digunakan sebagai sarana penting untuk mengungkapkan perasaan setiap anggota atau karyawannya gitu. Dengan demikian ini akan dapat meminimalkan segala macam masalah yang mungkin timbul dari konflik interpersonal. Apa sih interpersonal itu? Interpersonal adalah seperti contohnya kemampuan yang dimiliki oleh karyawan saat berkomunikasi dengan orang lain, baik rekan kerja, atasan maupun klien gitu. Interpersonal itu adalah komunikasi antar pribadi gitu, antar dua orang gitu. Seperti kita nih gitu kan, dengan dosen gitu, ketika kita sedang mungkin kita sedang bimbingan gitu kan, lalu karyawan dengan atasan, kita cuma berdua tuh di situ gitu. Itu adalah interpersonal. Jadi inti dari komunikasi, bukan inti sih, maksudnya untuk dua orang gitu, itu adalah interpersonal ya. Jadi jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan kesimpulan dari yang saya sampaikan ini untuk materi komunikasi bisnis ya. Kesimpulannya adalah pada dasarnya manajemen komunikasi adalah untuk menjalin interaksi yang baik sehingga dapat sehingga dapat memahami cara berkomunikasi dengan pihak lain. Manajemen komunikasi juga merupakan media informasi yang membentuk cara orang lain untuk berinteraksi gitu. Jadi manajemen komunikasi ini adalah untuk cara kita berinteraksi antar dua orang atau lebih gitu. Dengan adanya komunikasi kita bisa meminimalkan bentuk-bentuk masalah atau konflik yang akan timbul di masa yang akan datang gitu. Dengan adanya komunikasi kita bisa tahu nih masalah apa yang terjadi, lalu bagaimana nih kita caranya untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu. Jadi itulah mengapa di manajemen bisnis itu ada komunikasi seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan kita. Tentunya kelompok 3 ya, untuk mempresentasikan materi-materi yang telah diberikan.
saya mewakilkan kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan maaf yang sebesar-besarnya, mungkin ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.